Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan 5 agama, posisi 5 agama besar dunia. Namun sebelumnya saya berharap wacana atau apa yang saya sampaikan tidak dijadikan perdebatan yang merusak lah intinya. Ambil hikmah baiknya saja. Jikapun memang saudaraku tidak setuju, maka sampaikanlah dengan baik, karena saya pun menyampaikan dengan baik. Karena apa yang disampaikan dengan baik biasanya menjadi baik gitu. Agama besar di dunia ini ada banyak, tapi saya batasi ke 5 saja, 5 agama saja. Yang pertama Hindu, kemudian Buddha, kemudian Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa, sangat berkuasa, dan pasti bisa menjadikan agama di dunia ini hanya satu. Allah berkuasa, Allah berkehendak. Allah bisa saja berkehendak begitu, dan bisa saja. Tetapi pertanyaannya, kenapa Allah sampai saat ini masih mengizinkan, masih meridhoi adanya perbedaan-perbedaan agama itu? Sekali lagi, kenapa Allah masih mengizinkan agama itu ada 5 agama besar itu? Saya tidak berbicara klaim satu agama terhadap agama yang lain gitu ya. Tapi intinya saya sebagai orang Islam, atau bagi orang Islam mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah masih mengizinkan 5 agama itu ada, tidak dilebur jadi satu saja, kan gitu. Setelah kami melakukan diskusi lah di tim Raja Wali, diskusi kenapa kok masih ada agama yang lain gitu ya. Sebagai seorang muslim bertanyalah, kenapa masih ada agama yang lain. Ternyata jawabannya sederhana dan sangat sederhana. Yang pertama, agama Hindu. Agama Hindu itu prinsipnya itu beralam, atau semua mengalam, atau semua kembali ke alam. Jadi hidup, berkarya, dan kembali ke alam. Jadi secara sederhana, saya mohon maaf jika ada yang salah ya. Secara sederhana, prinsip umat agama Hindu itu adalah keselarasan hidup dengan alam. Itu aja sebenarnya. Jadi kecintaan orang Hindu terhadap alam itu lebih unggul dibanding dengan orang atau umat selain Hindu secara umum ya. Jadi prinsip hidup agama Hindu adalah harmonis dengan alam atau selaras dengan alam. Itulah yang menjadikan Allah mempertahankan atau masih mengizinkan agama Hindu itu ada untuk menjaga alam. Agama Buddha, kenapa agama Buddha masih ada? Setelah kami diskusi, ternyata agama Buddha itu sangat meyakini tentang hukum karma atau tentang hukum sebab akibat. Jadi sebab akibat ini harus benar-benar ditanamkan dalam diri kita supaya meningkatkan kehati-hatian kita dalam hidup. Umat Buddha meyakini kalau dia berlaku baik, berdharma baik, maka nanti di kehidupan berikutnya dia akan menjadi baik atau akan mencapai nirwana. Nah, hal ini penting kita sadari, maksudnya saya sebagai umat Islam itu sangat penting untuk menyadari hal ini, bahwasanya siapa yang menanam dia akan memanen gitu.
Jadi prinsip sebab akibat itu yang harus kita miliki. Prinsip sebab akibat itu yang Allah masih menghargai itu ada di umat Buddha. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam bersikap, dalam berucap, supaya kehidupan kita ini menghasilkan hasil yang baik itu. Siapa yang menanam maka dia akan memanen. Kalau tanamannya baik maka panennya insya Allah baik. Itu prinsip dalam agama Buddha. Secara sederhana ya, saya tidak berani sampai ke dalam-dalamnya. Yang ketiga, Yahudi. Yahudi ini merupakan salah satu agama langit. Agama langit. Yang unggul dari Yahudi, dalam video saya sebelumnya sudah sampaikan bahwa Yahudi ini unggul dalam teknologi. Otaknya itu unggul. Padahal orang Yahudi ini adalah umat yang sangat yang bikin jengkel, yang sangat nakal kali ya kalau anak maya. Sampai-sampai di zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa menempatkan gunung di atas kepala orang Yahudi agar orang Yahudi beriman kepada Allah gitu loh. Jadi ancamannya gunung langsung diletakkan di atas kepala. Kalau dia tidak mau beriman, gunung itu dijatuhkan gitu loh. Tapi karena mereka beriman, walaupun mungkin setengah hati, akhirnya gunung itu tidak jadi dijatuhkan. Gitu. Nah, kengengkelan atau kenakalan atau pokoknya orang Yahudi ini sangat menjengkelkan. Makanya banyak sekali nabi-nabi yang diutus ke Bani Israel. Nah, jadi secara tauhid orang Yahudi ini sudah tidak bisa diandalkan. Tetapi orang Yahudi diunggulkan oleh Allah karena faktor teknologi. Itu faktor teknologinya sampai saat ini tidak ada yang berani bantah bahwa orang Yahudi masih mengungguli lah gitu. Nah, itu yang Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Mungkin di sini yang dimaksud Nasrani adalah Protestan dan Katolik. Saya tidak bermaksud menyamakan, tapi perspektifnya saya ambil dari sisi yang sama. Katolik maupun Protestan itu diunggulkan dalam konsep kasih sayangnya. Jadi unggulan yang terdapat dalam Nasrani itu atau dalam Katolik dan Protestan itu adalah konsep kasihnya gitu, konsep kasihnya. Nah, sehingga di sini Allah masih mengizinkan bahwasanya kasih sayang atau kasih puji Tuhan dan sebagainya itu masih ada dalam umat Nasrani. Nah, sedangkan dalam Islam itu ada 3 hal yang diunggulkan. Yang pertama, teks atau dokumen, dalam hal ini Al-Quran yang otentik, yang sampai saat ini otentik. Yang kedua, Rasulullah SAW sebagai figur yang diakui dunia sebagai tokoh nomor 1 dari 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dan yang ketiga, tauhidnya umat Islam. Jadi sampai saat ini ketauhidan umat Islam secara umum masih sangat baik. Secara umum ya, walaupun maksudnya tingkat tauhidnya mungkin nantilah itu di bahasannya. Tapi pada prinsipnya ketauhidan umat Islam itu lebih baik. Nah, jadi di Islam terdapat 3 unsur. Tauhid, Rasulullah sebagai figur, dan teks Al-Quran sebagai teks yang otentik. Di Yahudi terdapat kemampuan teknologi, di Nasrani terdapat rasa kasih, di Hindu terdapat harmonisasi alam, di Buddha terdapat keyakinan sebab akibat atau dengan disebutnya hukum karma. Nah, bagi umat Islam berarti memiliki 3 tapi tidak memiliki 4 gitu. Padahal seharusnya 7-7-nya ini harus dimiliki oleh seluruh umat Islam secara umum. Orang Islam seharusnya memiliki kasih sayang yang melebihi orang Nasrani,
memiliki kemampuan teknologi melebihi orang Yahudi, memiliki rasa cinta terhadap alam atau keselarasan dengan alam harus menyamai atau melebihi orang umat Hindu, dan kesadaran tentang sebab akibat kehidupan itu, kesadaran tentang perilaku baik berakibat baik itu harus menyamai atau melebihi umat Buddha. Tetapi sampai saat ini 4 hal itu belum masih sangat minim. Secara umum masih sangat minim. Pada diri orang Islam secara umum itu hanya ada 3: ketauhidan, Rasulullah sebagai figur, dan keyakinan atau yang kita miliki adalah Al-Quran yang otentik. Jadi senjata pusaka orang Islam sekarang hanya 3. Gitu. Nah, oleh sebab itu, apakah mungkin empat faktor yang lain itu kembali ke umat Islam? Atau apakah mungkin umat Islam suatu saat akan lebih selaras atau harmonis dengan alam? Apakah mungkin orang Islam suatu saat akan menyadari setiap perbuatan ada akibatnya? Apakah mungkin orang Islam suatu saat menguasai teknologi? Dan apakah mungkin suatu saat orang Islam akan menyayangi dan mengasihi saudaranya lebih dari mengasihi seperti umat Nasrani? Itu jawabannya sangat mungkin. Nah, karena keterbatasan daya rekamnya, nanti saya lanjutkan di video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.